Islam itu indah, masih ditemani kita pagi hari ini. Jodohku kandas di tangan orang tua, masih ditemani bintang tamu kita. Ada Fatimah atas studio nih. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi ya, kita mau kasih kesempatan dulu nih sama Fatimah dulu buat tanya lagi nih sama guru-guru kita. Fatimah, silakan ada yang mau ditanyakan boleh. Fatimah mau nanya lagi Ustadz. Jadi gini, kalau kita lagi membicarakan tentang pernikahan, sehabis itu lagi membahas tentang mahar. Nah, tiba-tiba orang tua kita ikut juga berbicara bahwa orang tua meminta mahar yang sulit. Yang sangat sulit. Habis itu, apakah itu adalah langkah orang tua untuk belum bisa melepas kita? Atau seperti gimana Ustaz? Atau jangan-jangan itu salah satu trik orang tua biar dia sebenarnya nggak setuju nih gitu loh. Makanya dikasih yang agak berat-berat gitu ya. Jangan ngomong sama yang maharnya juga mahal, yang murah aja lah. Oh maharnya, Ustaz Faris mau izin dijawab. Kalau saya Mahal biasanya takutnya. Berarti naiknya. berarti ada dua masalah di sini. Pertama adalah tentang komunikasi orang tua dan anak. Kita melihat pola hubungan yang selama ini karena orang Melayu, orang Timur biasanya tidak menolak dengan cara yang vulgar. Maka seorang anak harusnya peka. Ini maksudnya dia orang tua memang meminta mahar yang mahal atau dia menolak. Langsung aja tanya gitu daripada ragu-ragu. Ibu-ibu sebenarnya memang minta mahar mahal atau memang menolak itu. Jadi antara komunikasi orang tua dan dan anak gitu. Kemudian orang tua jangan menghalang-halangi anak dengan cara-cara yang tidak syar'i. Jangan. Kenapa ada yang disebut dengan wali adal? Karena di dalam Al-Quran sebagaimana Allah sebutkan wala ta'duluhunna. Wali-wali itu gak boleh menghalang-halangi perempuan untuk menikah. Jadi orang yang sudah ditalak sama suaminya gitu, Pak wali tidak boleh ketika sudah habis masa iddahnya menghalang-halangi dengan berbagai macam cara, nggak boleh. Kalau mereka sudah dapati bahwa sudah terjadi kesepahaman yang baik antara dia dengan calon suaminya, maka ini kan bagus sekali. Kemudian dalam urusan pernikahan, ya khairun nikah aisaruha, hadis dari Ahmad dan Abi Daud, bahwa pernikahan yang paling baik itu adalah yang paling gampang. Jadi yang paling penting dalam urusan pernikahan bukan wah tapi sah. Mohon diingat, bukan wah tapi sah. Ada banyak sekali saya menyaksikan dari mulai undangan pernikahannya itu sangat mewah dan masih sangat bagus dan masih sangat baru, tapi kedua pasangan itu sudah bercerai. Astagfirullah, nauzubillah. Jadi jangan sampai W sama S ini cuma kata-kata doang nih bedanya. Jangan sampai cuma wah gitu tapi pengennya sah. Nah bicara masalah tentang tadi mahar ya. Memang sebaik-baiknya mahar itu adalah mahar yang tidak memberatkan. Dan gitu ya. Baik tidaknya seorang wanita juga begitu. Inna min yamnil mar'ah. Di antara ciri wanita baik itu taisiru sadaquha. Mudah dalam urusan mahar. Masya Allah. Sebaik-baik laki-laki yang banyak maharnya. Wah, ini tahu diri aja laki-lakinya ya. Ini Masya Allah. Makasih banyak Fatimah atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yuk kita lanjut lagi, kita akan mendengarkan tausiah berlanjut yang pertama dari guru kita Habib Bagir tentang kapan sebenarnya orang tua harus menerima dan kapan harus menolak pinangan seorang laki-laki ke anak gadisnya. Nah selanjutnya dilanjutkan dengan tausiah Ustaz Maulana tentang pertimbangan apa saja saat memilih jodoh dan bagaimana agar anak dan orang tua bisa sejalan dalam memilih jodoh. Yang pertama kami mohon waktunya Habib Bagir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita ngaji, kita perlu belajar. Yang namanya wali itu orang tua itu disebut ada namanya wali mujbir, ada ghair mujbir. Ada mukhayyar ya. Wali yang mujbir adalah ayah dan kakek. Artinya wali mujbir ini apa? Wali yang dengan kehendaknya lah menentukan calon suami untuk anaknya. Ini namanya wali mujbir, artinya harus nikah. Kalau orang kita bilang lu ini kayak zaman Siti Nurbaya nih, dijodoh-jodohin. Bukan masalah Siti Nurbaya, jauh sebelum Siti Nurbaya sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam syariat ini ada wali mujbir seperti tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Syam. Ya, Sayyidina Ali minta Siti Fatimah dengan Rasulullah kepada Rasulullah SAW karena walinya Rasulullah. Begitu juga setiap dari orang yang ingin menikahi perempuan, maka mintalah pada orang tuanya. Nah, setiap orang tua punya pertimbangan untuk menerima atau menolak. Kalau di dalam hukum fikih, menerima menolak itu dilihat dari kadar kufunya.
Kalau kita sebutnya ada masalah dalam ilmu fikih namanya kafaah. Kafaah itu ada beberapa macam, termasuk diantaranya kafaah tentang ekonominya, kafaah tentang garis keturunannya, kafaah tentang bagaimana sifatnya, akhlaknya. Ini kafaah. Maka orang tua itu berhak menerima dan menolak ketika melihat dari kufu tidak anak ini. Ya, pasti ya orang tuanya yang memiliki putri yang soleha insya Allah menginginkan punya suami atau menantu dari orang tersebut adalah menantu yang soleh. Maka apa? Maka dia melihat dari segi pertama yang paling terpenting dari segi kafah itu agamanya. Ya, agamanya dilihat bagaimana. Udah jadi patokan. Satu hal yang bisa kita lihat dari satu hadis Rasulullah SAW. Kalau ingin lihat agama seseorang itu baik, gak usah jauh-jauh, lihat dari sholatnya. Sholat 5 waktunya bagaimana? Nabi SAW dalam satu hadisnya menyampaikan awwalu ma yuhasibu bil abd yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama Allah perhitungkan dari hamba itu sholatnya dulu. Dari hadis tersebut ada satu teks yang luar biasa Rasulullah, idza salahat salaha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau sholatnya seseorang itu sudah baik, maka amal yang lainnya juga insya Allah baik. Tapi kalau sholat seseorang itu sudah tidak baik, rusak, hancur, maka apa? Amal yang lain juga hancur. Berarti apa? Ada satu hal kalau kata anak muda di zaman sekarang. Ya, Allah aja dijaga, apalagi istrinya nanti gitu. Kata anak muda, tugas dari Allah aja dijalanin, apalagi kewajibannya. Itu satu patokan luar biasa nih. Ya, memotivasi, memberi semangat untuk kita mencari pasangan tuh. Ya, makanya seperti kita lihat sholatnya bagaimana, kita lihat ibadahnya bagaimana, ngajinya bagaimana, luar biasa. Kalau itu sudah kita lihat, insya Allah, apalagi kayak Ustaz Syam nih, masya Allah, banyak orang tua yang mau, ya ngambil mantu nih, luar biasa. Ya mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Jadi itu salah satu bolehnya kita memilah-milih, ya siapa yang akan menjadi calon pasangan. Artinya kita boleh menerima dan boleh kita menolak. Kalau tidak sekufu boleh kita menolak. Kalau tidak sekufu boleh kita menolak. Tapi kufu yang paling penting agama. Kalau mungkin urusan ekonomi nanti insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kekayaan. Amin. Tapi saya ada satu nih sebelum saya akhirin. Boleh nggak kita ajarin doa buat jomblo-jomblo? Boleh. Ini kencang banget nih. Ada doanya nih. Doa Nabi Musa alaihissalam sudah disebutkan dalam Al-Quran, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kita baca bareng-bareng ya. Nah, aku Ini doain baru yang amin dulu. Aku doain yang belum. Ini saya mau tuntun, tapi yang jomblo-jomblo aja. Oh ya. Ustaz udah aminin duluan. Sebab kalau bukan yang jomblo nanti nikah lagi bahaya nanti ya. Nanti saya diomelin nanti gitu. Ayo kita baca. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Bisa sampai paling kenceng doa. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Habib, luar biasa. Jazakallah khair. Baik. Kepada semuanya. Bagaimana agar supaya seimbang sama pertimbangan sama antara anak dan keinginan orang tua. Ingat, pertimbangan saat memilih jodoh nomor 1 adalah agama. Coba Ustaz Sam bantu. Situ aja. Yang pertama adalah agama. Berikutnya 5 liha. apanya? Hartanya. 0. 1 tambah 0? 10. 10. Berarti sudah dapat 10. Kenapa lagi? Bijamaliha. Kecantikannya. Berarti dapat 0 lagi. Tambah 10 tambah 1 0? 100. Apa lagi? Inasabiha. Karena nasabnya. Nasabnya. Berarti tambah 0 lagi berapa? 1000. 1000. Tapi kalau dia cantik tapi agamanya tidak ada, dapat 0. Karena nasabnya dapat 0. Berarti 0 0. Ada yang enggak? Enggak ada. Karena hartanya dapat 0. 3 0. Ada nilai enggak? Enggak ada. Kapan ada nilai? Kalau ada angka 1 di depannya. Cantik tapi agama 0. Dia hartanya banyak 0. Nasabnya 0. Harus ada angka 1.
angka 1 itu? Agamanya. Itu. Kalau begitu, pertimbangan untuk sama antara orang tua dan anak adalah agama. Makanya yakinkanlah, wahai orang tua, yakinkan agama terhadap anak. Wahai anak, terimalah karena agama. Terima karena agama. Bukan karena aku cinta padanya, makanya itu cinta. Dia ganteng sekali kalau kena petir. Gimana? Kalau bisa, mintalah bantuan. Kalau memang Anda suka, wahai anak, minta bantuan sama om. Berikan penjelasan sama bapakku, papiku, abangku. Berikan. Apalagi sosok orang tua menolaknya dengan cara yang halus. Ayo perbaiki diri sehingga pantas dan mencarilah ridha Allah. Makasih Habib sudah hadir di tengah-tengah majelis kami. Mungkin ada nasihat sedikit aja buat putrinya tercinta. Putriku Fatimah dan Hasanah, percayalah, karena Allah, Baba dan Mama selalu ingin yang terbaik untuk Fatimah dan Hasanah serta adik-adik. Betul apa yang dikatakan ustadz-ustadz dan para habaib tadi, bahwa pilihan kita orang tua pastilah yang terbaik, karena pilihan orang tua menyertai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz. Coba semuanya merenung. Merenung. Yakinkan pada diri kita bahwa ini adalah ibadah yang terbaik. Terimalah. Ikutilah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kedepankan husnuzon kepada orang tua kita. Ada yang lebih sayang dari diri kita, yaitu kedua orang tua kita. Mereka bahkan ingin anak-anaknya memiliki pasangan yang lebih baik dari mereka. Ketulusan seperti apa yang mengalahkan ketulusan seperti itu? Maka benarlah bahwa keridhaan Allah di dalam keridhaan kedua orang tua. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.